Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem resmi mengusung 3 figur sebagai bakal calon presiden atau capres untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Adapun ketiga figur yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Apa sebenarnya pertimbangannya? Info detailnya kami sudah terhubung dengan rekan Reza Deni Saputra, reporter dari Tribun News yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Baik, selamat siang Dea dan rekan Tribuners. Benar sekali bahwa pada Jumat 17 Juni 2022 malam sekitar pukul 21 rapat kerja nasional Partai Nasdem resmi selesai, ditutup dengan hasil ada 3 bakal calon presiden yang direkomendasikan oleh seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem seluruh Indonesia. Dan dari rekomendasi itu tersaring 3 nama bakal calon presiden, dan benar sekali telah disebutkan. Yang pertama itu ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kemudian yang selanjutnya ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan yang terakhir ada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Rekomendasi itu diserahkan oleh Steering Komite Rakernas Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, dan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan dibacakan nama-namanya di hadapan ribuan kader Nasdem pada penutupan Rakernas pada Jumat malam kemarin. Pertimbangannya ada yang menarik dari 3 nama ini karena memang sebelumnya santer diberitakan bahwa 3 nama yang muncul sebelum diumumkan ini adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Erick Thohir. Namun ketika diumumkan ternyata nama Erick Thohir tidak ada di dalam 3 daftar bakal calon presiden dari Nasdem tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Yuli Aditya mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan aspek kualitatif terkait pengusungan nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Namun dari itu pihaknya tidak mengatakan bahwa Erick Thohir tidak lebih berkualitas daripada Andika Perkasa. Namun aspek-aspek seperti kebangsaan dan kemudian cinta tanah air itu menjadi salah satu faktor penguat mengapa nama Andika Perkasa dimunculkan dan bersanding dengan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Setelah Rakernas selesai, Partai Nasdem melalui DPP-nya akan segera menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain untuk kemudian menjajaki kemungkinan koalisi pada Pilpres 2024. Billy juga mengatakan pada Rabu minggu depan akan ada salah satu partai di Indonesia yang akan bertemu dan berkomunikasi dengan Nasdem dan menyambangi kantor DPP Nasdem di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kemudian untuk soal bakal calon presiden ini nanti akan diperas lagi menjadi 1 nama. Namun ini mengatakan bahwa proses itu akan dilakukan oleh Ketua Umum Surya Paloh dan nampaknya baru akan diumumkan setelah komunikasi yang terjalin dengan partai-partai baik di parlemen maupun non-parlemen ini sudah selesai. Dan nampaknya bakal akan diumumkan ketika akhir tahun 2022. Nah, Willy juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika skenario terburuknya 3 nama yang diusung oleh Nasdem menolak untuk dijadikan dijadikan calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Willy mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan terbuka, di mana memang ketimbang partai politik lain, Nasdem lebih memilih jalan untuk mengumumkan dulu siapa bakal calon presidennya, baru kemudian melakukan penjajakan koalisi. Berbeda dengan partai-partai lain seperti Golkar yang sudah berkoalisi lebih dulu dengan P3 dan juga PAN dengan Koalisi Indonesia Bersatu, sama halnya juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang kini tengah berkoalisi dengan PKS dan juga Demokrat lewat koalisi Semut Merah. Jadi ada perbedaan soal aspek koalisi mana dulu dan capres mana dulu dari Nasdem dan parpol-parpol yang lain. Dan patut ditunggu karena memang sejauh ini berarti tinggal PDIP dan juga Gerindra yang masih belum
membuka secara terang siapa nama yang bakal diusung dan dengan siapa kedua partai ini akan berkoalisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.